Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 23111068. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Dan di sini saya menjelaskan video bagian 3, yaitu menghitung manual neural network menggunakan Excel. Materi ini membahas bagaimana cara kerja perseptron sebagai dasar dari AI, mulai dari proses perhitungan manual hingga implementasinya menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh soalnya yang dimana di sini ada X1, X2 label dan nilainya. Di sini model ini biasanya digunakan untuk klasifikasi binary, yaitu menentukan output berupa kelas O atau kelas 1. Di sini tujuannya ini adalah menyelesaikan bobot agar error semakin kecil dan prediksi menjadi semakin akurat. Nah, di sini ada beberapa data training, data testing, training data. Sebelumnya di sini sebelum kita melakukan data training, di sini ada keterangannya. Nah, di sini di data training ini ada X1, X2 table dan Y. Di sini kita menginput X1, X2 sebagai fiturnya. Selanjutnya di sini ada W1 dan W2 sebagai bobot. Dan kemudian dilakukan proses penyembahan atau sum dari X1, X2 dan W1, W2. Setelah itu kita masuk ke fungsi aktivitas, yang dimana ini untuk penjumlahannya. Setelah itu setelah kita jumlahkan, kita akan mendapatkan hasil yaitu Y. Nah, setiap kali kita menginput dengan bobot masing-masing, lalu kita jumlahkan, hasil dari penjumlahan tersebut digunakan untuk menentukan apakah output termasuk kelas 0 atau kelas 1. Ini contohnya. Setelah itu pada slide ini, sebelum kita training pada slide ini, sebelumnya kita tentukan di parameter ini, yang dimana bobot awalnya ini di sini ada 0,3 min 0,4, kemudian learning atau rate alpha sebesar 0,04. Nah, learning rate digunakan untuk mengatur besar jumlah perubahan bobot saat terjadi error. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid atau step function. Ini jika hasilnya 0,5 maka outputnya 1. Jika kurang dari atau sama dengan 0,5 maka outputnya 0. Ini ada beberapa contoh. Nah, proses iterasi akan terus berjalan sampai semua error berhasil. Nah, ini ada beberapa contoh training data yang sudah. Nah, di sini ada X1, X2 dijumlahkan menggunakan sum. Setelah itu akan menghasilkan nilai Y dan akan menentukan error atau tidaknya. Dan setelah itu di sini ada alur algoritma percepatannya, yang dimana pada slide ini dijelaskan langkah-langkah algoritma perseptron. Langkah pertama di sini yaitu kita menghitung sum. Ini untuk rumusnya. D1, D19 lebih besar 0,5. Ini sum X1, W1 plus X2, W2. Lalu kedua ini menentukan Y prediksi menggunakan fungsi aktivasi. Setelah itu kita menghitung error manual, error Y aktual minus Y prediksi. Nah, setelah itu kita menghitung bobot, yang dimana di sini W baru sama dengan W lama, A X error, X X1. Kemudian proses diulang untuk seluruh data sampai mendapatkan model konvergennya. Setelah itu di sini ada definisinya, itu model yang kita gunakan, model artificial neural network paling dasar digunakan untuk klasifikasi benar kelas 0 atau 1, bekerja dengan prinsip supervised learning, belajar dari data training level, menyesuaikan bobot untuk memperkecil error, dan propagasi maju dan propagasi mundur. Ini untuk contohnya. Pada data pertama itu X1, X2, Y ini aktual. Ini kita hitung menggunakan sum, itu rumus sum. Itu kita ambil contoh di
slide ini tadi, yang dimana nilai ini kita masukkan SUL sama dengan 0 kali 0,3 nilai W1 dan plus 0 kali min 0,4 W2 itu hasilnya sama dengan 0. Karena hasilnya kurang dari 0,5 sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya, maka untuk hasil Y prediksinya itu sama dengan 0. Berarti itu tidak terjadi error karena maka bobotnya tidak akan berubah. Selanjutnya di sini ada literasi data. Literasi datanya nah, ini ada beberapa contoh X1, X2, X1-nya 0, 0,3 dikalikan minus 0,4 hasilnya 0, maka di sini tidak terjadi error. Nah, ini data ke-1 tidak menyebabkan perubahan bobot karena error sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, terus hasil zoomnya 0, lebih kecil sama dengan 0,5, Y grade-nya 0, Y aktualnya 0, maka di sini tidak jadi error. Setelah itu selanjutnya di sini terjadi error, maka dilakukan update bobot menggunakan rumus. Di sini W baru sama dengan W lama dikalikan A error dan X1. Untuk W1-nya di sini tidak berubah, tetap 0,3 karena X1-nya sama dengan 0. Untuk W2 baru sama dengan 0, ini kita update bobotnya di sini karena terjadi error. W1 W baru 0,3 plus 0,4 kali 1 kali 0 sama dengan 0,3. Setelah itu W barunya yaitu min 0,4 plus 0,04 kali 1 kali 1 sama dengan min 0,4 plus 0,04 sama dengan min 0,36. Di sini nilai W2-nya berubah dari min 0,4 menjadi 0,36 W. Selanjutnya di sini kita update bobot untuk detailnya. Menjelaskan komponen pada rumus ini W lama, bobot lama sebelum diperbarui hasil iterasi sebelumnya atau inisiasi awal. Ini contohnya W1 sama 0,3, W2 sama dengan min 0,4. Setelah itu ada alpha, itu learning rate menentukan besar perubahan bobot. Ini contohnya 0,04 kecil perubahan halus sama dengan besar sama dengan perubahan agresif. Ini error adalah selisih antara nilai aktual dan prediksi. Itu Y aktual dan Y prediksi. Nilainya 0 atau 1. Setelah itu X1 adalah nilai input. Nilai input fitur ke X1 untuk W1, X2 untuk W2. X1 0 atau W tidak berubah meskipun ada error, dan jika error 0 maka seluruh bobot akan tetap. Selanjutnya di sini implementasi di Microsoft Excel sama seperti yang pada slide awal tadi. Itu kita input zoom, prediksi, error, dan bobot baru. Rumus if digunakan untuk menentukan prediksi, sedangkan ABS itu digunakan untuk menghitung error. Ini perkembangan error pada perliterasinya. Pada literasi pertama sampai ke-4 juga error masih tinggi, yaitu 4, nilainya 4. Kemudian pada literasi ke-5 sampai ke-8 error turun menjadi 2. Pada literasi ke-9 hanya tersisa 1 error. Dan pada literasi ke-10 seluruh error menjadi 0 sehingga mudah dinyatakan konvergen. Setelah itu ini ada rekap bobot dan error per literasi tadi. Ini untuk bobotnya. Setelah itu
ada prediksi data testing. Di sini setelah training selesai, bobot final digunakan untuk melakukan prediksi data baru. Yang dimana di sini ada contoh pertama x1 sama dengan 0.3, x2 sama dengan 0.3. Contoh keduanya x1 sama dengan 0.7, x2 sama dengan 0.6. Kedua data menghasilkan prediksi Y sama dengan 1. Setelah disum, dihitung, dibandingkan dengan 0.5 model prediksi kelasnya 1, sama seperti yang di bawah. Kedua data menghasilkan prediksi Y sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa model yang telah dilatih dapat digunakan untuk data testing. Setelah itu ada tips implementasi di Excel. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari materi yang kita jelaskan. Per Captron adalah KNN paling dasar untuk klasifikasi Bayes antara kelas 0 dan 1. Untuk bobotnya W1, W2 diinisialisasi lalu diperbarui setiap ada error menggunakan rumus W baru sama dengan W lama plus A X error X1. Jika X1 sama dengan 0 atau error, maka 0 bobot tidak berubah. Update hanya terjadi jika ada error dan fitur 0. Proses langsung sama error lebih besar dari 0. Pada contoh ini konvergen di iterasi ke-10 semua error sama dengan 0. Excel sangat efektif untuk memvisualisasikan perhitungan digunakan if, ABS, drag and drop, dan log reference. Bobot final digunakan untuk prediksi data testing baru. Kedua tes case menghasilkan Y1. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.